Novel audio suara serak ke-216. 9 Sutra Matahari. Edisi ke-3031 hingga 3035. Mari kita bekerja sama untuk menghancurkan peti kristal itu sebelum dia bangun. Setelah itu kita akan mencari apapun yang tersisa. Pada saat ini, seorang dewa setengah sempurna tiba-tiba menggertakkan giginya dan bergegas maju. Ini adalah dewa setengah sempurna dari kota iblis. 9 pedang hijau melesat keluar dari badan setengah dewa sempurna ras iblis ini. Setiap pedang diukir dengan berbagai rune misterius yang mewakili warisan dan peradaban ras iblis, dan memancarkan cahaya iblis yang luar biasa. 9 pedang hijau melesat ke langit lalu menghantam peti Mahtei kristal itu. Ini tampaknya pedang iblis 9 milik klan iblis. Dikatakan bahwa ini adalah salah satu dari 3 senjata sihir terkuat di ibu kota iblis. Pedang ini disempurnakan oleh dewa iblis yang sangat kuat di zaman kuno klan iblis. Pedang ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan selalu menjadi kartu truf. Aku tidak percaya bahwa ibu kota iblis akan menggunakan senjata sekuat itu untuk menghadapi Mahyiyat dewa ini. Seseorang mengenali 9 pedang hijau itu sekilas dan berseru kaget. Ya, memangnya kenapa kalau itu dewa? Kota iblis kita telah melahirkan banyak dewa terkenal di zaman kuno. Itu hanya Mahyiyat dewa. Bukankah kota iblis kita memiliki fondasi tingkat dewa? Seorang dewa setengah sempurna dari kota iblis melangkah maju, dan kemudian sebuah pagoda ungu setinggi 18 lantai muncul di depannya, memancarkan energi iblis yang bergulir. Pagoda ungu ini terus mengembang, melepaskan energi magis yang menakutkan, yang menekan pagoda ungu tersebut. Hahaha, kami di kuil dewa surgawi juga memiliki fondasi di tingkat dewa. Seorang dewa setengah sempurna di kuil dewa surgawi tertawa terbahak-bahak, lalu dia membuka mulutnya dan memuentekkan permata dengan cahaya ilahi yang menyilaukan, dan kemudian permata yang menyilaukan ini berubah menjadi dewa yang menjulang tinggi. Tidak mungkin, ini sepertinya adalah badan energi dewa. Semua orang merasakan aura mengerikan yang terpancar dari dewa itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Akhirnya aku mengerti mengapa pasukan besar ini berani mengepung Mahyiyat dewa. Ternyata mereka semua membawa latar belakang tingkat dewa. Beberapa makhluk di kejauhan yang tidak ikut serta dalam pengepungan Mahyiyat dewa tetapi datang untuk menyaksikan kegembiraan itu semuanya terkejut ketika melihat pemandangan ini. Mahyiyat dewa itu telah membuat terlalu banyak suara di sepanjang jalan dan telah menyerap banyak sekali kehidupan. Selain kekuatan besar yang ingin mendapatkan keuntungan dari Mahyiyat dewa itu, ada juga banyak makhluk yang datang khusus untuk menyaksikan kesenangan itu. Kami di dunia bawah besar juga memiliki fondasi tingkat dewa. Pada saat ini, seorang dewa setengah sempurna di dunia bawah besar tiba-tiba mensibir dengan menyeramkan, lalu dia melambaikan tangannya, dan sepotiong kain hitam melesat ke langit. Potiongan kain hitam itu terus membesar, dan sejumlah besar minyak Mahyiyat berwarna hijau dan lengket menetes darinya, mengeluarkan bau busuk yang tak tertahankan. Ini seharusnya menjadi senjata sihir yang paling umum di dunia bawah, kain kafan. Seseorang menutup hidungnya dan berkata dengan cemberut. Sejumlah besar sosok hijau tiba-tiba muncul di kain hitam. Semua sosok hijau ini adalah hantu dan roh jahat yang mengerikan. Ribuan dan ribuan jiwa yang dirugikan dan roh-roh jahat menyeret kain hitam bersama-sama, membentuk formasi hantu besar, dan bergegas menuju peti Mahtei kristal bersama-sama. Kain kafan ini seharusnya menjadi kain kafan tingkat dewa terkuat di dunia bawah. Seseorang merasakan energi Mahyiyat yang terpancar dari kain hitam itu dan tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Kemudian, beberapa master dari kekuatan besar lainnya mengeluarkan senjata atau keterampilan sihir tingkat dewa mereka, mengaktifkannya terus-menerus, dan membombardir peti kristal bersama-sama. Mereka benar-benar kekuatan dahsyat yang mendominasi seluruh laut kekosongan kekacauan. Mereka semua memiliki energi tingkat dewa. Beberapa orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika mereka melihat satu demi satu senjata sihir tingkat dewa atau latar belakang tingkat dewa. Hahaha, keluarga Zan kita juga memiliki fondasi tingkat dewa. Pada saat ini, seorang dewa setengah dewa tingkat tinggi dari keluarga Zan menunggangi seekor gajah putih besar dan bergegas maju dengan cepat. Dewa setengah dewa senior dari keluarga Zan mengeluarkan tulang binatang yang tidak diketahui. Tulang hewan itu tiba-tiba aktif, dan energi mengerikan seperti tanah longsor dan tsunami menyapu, mengguncang ruang di sekitarnya dan menyebabkannya hancur terus-menerus.
Ini pasti tulang yang ditinggalkan oleh binatang buas dari zaman kuno. Seseorang terkejut ketika melihat tulang binatang itu dipegang oleh dewa setengah dewa senior dari keluarga Zan. Itu hanyalah tulang, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang dapat membayangkan bahwa pemilik tulang ini pastilah binatang buas yang mengerikan di zaman dahulu. Duar. Satu demi satu, para penguasa kekuatan besar menunjukkan metode tingkat dewa mereka. Untuk sesaat, kekosongan yang kacau ini dipenuhi dengan sejumlah besar aura energi tingkat dewa. Aura energi yang tak berujung itu melolong dan meraung, yang bahkan lebih mengerikan daripada pemandangan tadi. Bukan hanya makhluk surgawi, bahkan para penguasa setengah dewa pun berhati-hati. Hanya para setengah dewa yang mengendalikan senjata sihir tingkat dewa yang berani maju ke depan, sementara para setengah dewa lainnya diam-diam mundur dalam jarak yang jauh. Sebab saat berhadapan dengan senjata sihir tingkat dewa tersebut, selama sedikit saja terkena serangan, para dewa setengah itu hanya akan berakhir menjadi abu. Kekuatan besar di lautan kekacauan ruang dan waktu ini memang pantas dengan reputasi mereka. Dengan serangan yang mengerikan seperti itu, bahkan Cui Hong akan pusing. Di masa depan, ketika kita menghadapi kekuatan besar ini, kita benar-benar tidak bisa melawan mereka sampai mati. Terutama kita tidak bisa lari ke markas mereka, karena fondasi tingkat dewa ini biasanya disimpan di markas. Ulat sutra naga bertanduk emas tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat dia menyaksikan pemandangan ini. Menurutku tidak, Cui Hong adalah badan energi peninggalan dewa kuno. Selain itu, alam api itu sendiri adalah wilayah kekuasaannya. Mungkin ada senjata sihir tingkat dewa atau latar belakang tingkat dewa lainnya di alam api. Badan energi peninggalan dewa, yang mengendalikan senjata sihir tingkat dewa, apakah menurutmu para dewa setengah dewa di depanmu ini bisa menjadi lawan Cui Hong? Balas Hun Lao, menurutku apa yang kau katakan masuk akal, Master Hun. Lagi pula, senior Cui Hong adalah dewa. Bahkan jika hanya ada sedikit energi yang tersisa, dia bukanlah seseorang yang bisa diganggu oleh para dewa ini. Ye Tianfei mengangguk. Tuan, apakah menurutmu Mahiat dewa itu mampu bertahan dari pengepungan yang begitu mengerikan? Hu Miao mengamati Mahiat dewa di dalam peti kristal itu dengan rasa ingin tahu. Mahiat itu adalah seorang pria parubaya dengan perawakan tinggi dan wajah biasa. Dia berbaring tak bergerak di dalam peti dengan mata terpejam dan kedua tangannya menempel di dada, seolah-olah dia sedang tidur. Sulit bagiku untuk menilai. Awalnya aku berpikir bahwa para dewa di depanku ini seharusnya tidak sebanding dengan Mahiat dewa. Namun sekarang orang-orang ini telah membawa latar belakang tingkat dewa dan dapat mengerahkan energi tingkat dewa. Aku tidak tahu apakah Mahiat dewa dapat mengatasinya. Ye Tianfei menggelengkan kepalanya dan menjawab. Memang, sekarang kedua belah pihak memiliki latar belakang tingkat dewa, jadi sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Namun, saya selalu merasa bahwa Mahiat dewa tidak sesederhana itu. Mari kita tunggu dan lihat, jawabannya akan segera terungkap, kata Hun Lao. Pada saat ini, serangkaian serangan mengerikan telah jatuh pada peti Mahtei kristal. Satu demi satu, senjata sihir tingkat dewa meledak menjadi cahaya ilahi yang menyilaukan, dan energi yang dipancarkan menyebabkan kekosongan di sekitarnya runtuh dalam skala besar. Adapun para zombie yang menjaga peti kristal sebelumnya, mereka semua telah terhempas dan jatuh ke angkasa di kejauhan. Beberapa tercabik-cabik di tempat, beberapa kehilangan kemampuan bergerak, dan beberapa merangkak, tetapi kecepatan gerakan mereka jelas jauh lebih lambat, dan energi yang mereka pancarkan menjadi jauh lebih lemah. Hahaha, Mahiat menyebalkan ini akhirnya dibersihkan. Orang-orang dari pasukan besar di belakang semua tertawa terbahak-bahak saat melihat pemandangan ini. Peti Mahtei kristal itu mengeluarkan serangkaian suara keras ketika dipukul. Mahiat dewa itu tampaknya tidak bereaksi. Mungkinkah kita semua salah dan dia tidak sekuat itu? Hu Miao bertanya dengan rasa ingin tahu. Bersabarlah dan tunggulah. Mahiat yang ditinggalkan oleh dewa tidak sesederhana itu, kata Hun Lao. Lihat, sepertinya ada beberapa retakan di peti Mahtei kristal itu. Pada saat ini ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba berkata dengan heran. Benar saja, retakan mulai muncul di peti Mahtei kristal itu. Kemampuan persepsi Ye Tianfei sungguh menakjubkan.
Meskipun peti Mahtei kristal itu diserang oleh sejumlah besar energi tingkat dewa yang mengerikan, memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan yang menghalangi persepsi sebagian besar makhluk hidup, Ye Tianfei masih dapat dengan jelas merasakan retakan yang perlahan muncul di peti Mahtei kristal itu. Tidak mungkin, apakah benar mahiyat dewa ini tidak sekuat yang kita bayangkan? Atau mungkin itu sudah menjadi mahiyat dewa yang telah kehabisan energinya? Hu Miao merasa sedikit kecewa. Tidak, mahiyat dewa ini jelas tidak kehabisan energi. Sebaliknya, ia memiliki energi yang sangat mengerikan. Aku samar-samar bisa merasakannya. Setelah mendengar kata-kata Hu Miao, Hun Lao segera menggelengkan kepalanya dan menjawab. Persepsi Hun Lao tentang ruang jauh lebih kuat daripada Hu Miao. Pada saat ini, kakak, tutup peti kristal itu tiba-tiba bergerak sedikit demi sedikit, memperlihatkan beberapa celah. Lalu tiba-tiba keluarlah suatu energi yang mengerikan dari peti Mahtei itu dan menghalau semua serangan sekaligus. Mahiyat dewa itu tampaknya bergerak. Pada saat ini, semua orang menatap pria parubaya yang terbaring di peti Mahtei kristal dengan mata terkejut, dan tutup peti Mahtei yang dipindahkan sedikit demi sedikit. Jangan berhenti, teruslah menyerang. Kita tidak perlu takut pada mahiyat. Dewa setengah dewa yang sempurna dari kota iblis mengendalikan pagoda ungu setinggi 18 lantai dan terus bergerak maju dan membombardir peti Mahtei kristal. Pagoda ungu setinggi 18 lantai ini terus-menerus memancarkan cahaya ajaib yang tak berujung, dan bayangan-bayangan tinggi setan muncul satu demi satu. Hantu iblis ini menggunakan berbagai keterampilan yang diwarisi dari kota iblis, mengepung peti Mahtei kristal, dan menyerang dengan putus asa. Melihat hal itu, penguasa kekuatan besar lainnya pun turut melancarkan serangan. Namun, semua serangan itu diblokir oleh energi mengerikan yang keluar dari peti kristal. Energi mengerikan yang keluar dari peti kristal itu seperti penutup tak terlihat, melindungi peti kristal itu dengan erat dan memblokir semua serangan. Lihat, sekarang mahiyat dewa mulai menunjukkan kekuatannya, kata Hun Lao. Ya, mahiyat dewa itu memang mulai bergerak. Hu Miao merasa sangat gembira, karena dia telah memperhatikan mahiyat dewa itu dengan rasa ingin tahu dan bahkan sedikit berharap. Menurutku, sebaiknya kita menjauh saja. Sepertinya mahiyat dewa itu akan segera keluar. Mahiyat dewa ini dibangunkan oleh orang-orang ini dan sekarang sudah merangkak keluar dari peti Mahtei. Mahiyat itu tidak akan pernah menyerah begitu saja. Hun Lao tiba-tiba berkata dengan nada serius. Itu masuk akal. Ye Tianfei segera menggunakan keterampilan badannya untuk mundur sejauh mungkin dan memegang kartu teleportasi ruang angkasa di tangannya. Jika dia menemukan sesuatu yang salah, dia akan segera mengaktifkannya. Pada saat ini, tutup peti Mahtei kristal itu perlahan didorong ke samping, dan akhirnya dengan suara keras, peti itu jatuh ke ruang di sebelahnya. Pada saat ini, semua orang menatap mahiyat dewa di peti kristal dengan mata gugup. Lalu terdengar desahan lembut dari peti kristal itu. Desahan itu samar-samar di awal, tetapi semakin keras di babak kedua. Pada akhirnya, desahan itu berubah menjadi gelombang suara mengerikan yang bergulung dan menyebar ke seluruh kehampaan yang kacau. Semua makhluk hidup merasakan seolah-olah ada ribuan dan jutaan orang berteriak keras di telinga mereka pada saat yang sama, dan jiwa mereka bergetar. Banyak makhluk bahkan merasakan kakinya melemah dan jatuh ke tanah. Mengerikan sekali. Rasa dingin menjalar di hati semua orang. Mahiyat dewa ini mendatangkan tekanan luar biasa kepada semua orang hanya dengan satu desahan. Kemudian, di tengah tatapan terkejut semua orang, lelaki parubaya di dalam peti kristal itu perlahan berdiri terbalik, lalu berdiri di udara di atas peti kristal itu, matanya masih terpejam. Mahiyat lelaki setengah baya itu kaku sekali, bagaikan tiang kayu, berdiri tegak terbalik dari peti jenazah, tampak sangat aneh. Siapapun yang mengganggu meditasiku akan mati. Pria parubaya itu memejamkan matanya dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di badannya. Meskipun dia hanyalah mahiyat, energi yang dilepaskannya membuat semua orang merasa sangat tertekan. Mengerikan sekali, para dewa benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dia hanya mahiyat, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Betapa mengerikannya jika dia adalah dewa yang hidup. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kagum. Pada saat ini, mahiyat dewa itu tiba-tiba bergerak. Tiba-tiba,
Dia merasa matanya kabur dan pria parubaya itu sudah berdiri di depan dewa setengah dewa sempurna dari klan iblis yang mengendalikan pagoda ungu setinggi 18 lantai. Dewa setengah sempurna dari ras iblis ini hanya merasakan energi mengerikan yang tak berujung menekannya, dan badannya hampir tidak dapat berdiri tegak. Dewa setengah sempurna dari klan iblis meraung, dan pagoda ungu 18 lantai di depannya meledak dengan energi yang lebih kuat, meledak ke arah pria parubaya itu. Pria parubaya itu tidak menghindar atau menghindar, melainkan mengayunkan lengannya yang kaku dan meninju. Dengan suara keras, pagoda ungu setinggi 18 lantai itu terlempar keluar oleh sebuah pukulan. Bagaimana ini mungkin? Wajah dewa setengah sempurna dari klan iblis itu berubah drastis. Sebelum dia sempat bereaksi, tinju pria parubaya itu hendak mengenainya. Dewa setengah dewa yang sempurna dari ras iblis ini begitu ketakutan sehingga wajahnya berkedut liar. Dia bahkan tidak berani melawan dan berbalik untuk kabur. Meski yang ada di hadapanku adalah Mahyiyat, itu adalah Mahyiyat dewa. Tepat ketika dewa setengah iblis yang sempurna ini ingin kabur, tinju pria parubaya di belakangnya telah mengenai punggungnya. Meskipun itu hanya pukulan sederhana, di mata semua orang, pukulan ini tampaknya menjelaskan semua prinsip tinju yang paling indah dan cemerlang di dunia. Terutama makhluk-makhluk yang telah mempraktikkan beberapa teknik tinju tingkat tinggi, saat ini mereka merasa bahwa teknik tinju yang mereka latih jauh lebih rendah daripada pukulan biasa yang dilontarkan oleh Mahyiyat dewa, dan teknik tinju mereka sendiri tampaknya lebih rendah daripada kotoran. Dengan suara keras, badan dewa setengah sempurna dari ras iblis itu langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi gumpalan kabut darah, lalu lenyap tertiup angin. Mengerikan sekali. Semua makhluk hidup merasakan kulit kepala mereka kesemutan setelah melihat pemandangan ini. Seorang dewa setengah sempurna terbunuh seketika tanpa daya untuk melawan. Terlebih lagi, pagoda ungu setinggi 18 lantai itu adalah senjata sihir tingkat dewa yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis Agung di kota iblis pada zaman dahulu. Meskipun tidak dapat mengerahkan kekuatan sejatinya di tangan para dewa setengah ini, sekarang pagoda itu dibuang dengan satu pukulan, yang menunjukkan kengerian Mahyiyat dewa ini. Lalu, sebelum semua orang bisa bereaksi, lelaki setengah baya dengan mata terpejam dan tampak tanpa kehidupan itu telah tiba di hadapan guru setengah dewa lainnya dengan kecepatan yang luar biasa. Ini adalah master setengah dewa sempurna dari dunia bawah, dan dia juga salah satu master yang bekerja keras dalam pengepungan peti kristal tadi. Lelaki parubaya itu masih mengayunkan lengannya yang kaku dan meninju. Cepat dan selamatkan aku. Sang dewa dunia bawah merasakan ada energi yang sangat mengerikan yang menekannya di sana. Bukan saja ia tidak mampu melawan, tetapi bahkan bergerak pun sulit. Ia berteriak ketakutan. Dengan keras, sebuah tinju menghantam kepalanya, bahkan jiwanya hancur total. Dewa setengah sempurna lainnya terbunuh seketika. Selanjutnya, lelaki setengah baya yang tak bernyawa ini dengan mata terpejam terus bergerak dengan kecepatan aneh, dan setiap gerakan membunuh seorang dewa dalam hitungan detik. Badan Mahyiyat dewa ini tampak sangat kaku, kakinya hampir tidak pernah ditekuk, dan setiap kali bergerak badannya lurus ke depan, benar-benar seperti zombie. Setelah Mahyiyat dewa ini membunuh 5 atau 6 dewa setengah dewa secara berturut-turut, para dewa setengah dewa lainnya menjadi panik. Mereka semua mulai menyadari bahwa bahkan jika mereka mengendalikan senjata sihir tingkat dewa di tangan mereka, mereka tidak akan sebanding dengan Mahyiyat dewa ini. Karena 2 atau 3 dewa setengah sempurna yang baru saja dibunuhnya sedang memegang senjata sihir tingkat dewa di tangan mereka, dan senjata sihir tingkat dewa ini sama sekali tidak berguna dan hancur hanya dengan satu pukulan. Lari! Entah siapa yang berteriak lebih dulu, lalu semua dewa setengah Mahtei itu mulai berlari sekuat tenaga, diikuti oleh para makhluk abadi yang berada agak jauh juga ikut berbalik dan berlari. Namun, Mahyiyat dewa itu tampaknya tidak berniat melepaskan para dewa setengah dewa yang kabur kemana-mana. Sebaliknya, ia terus mengejar satu demi satu dewa setengah dewa dengan kecepatan yang mencengangkan, lalu membunuh satu demi satu dengan pukulan. Pada saat ini, Ye Tianfei tidak berani tinggal di tempatnya. Dia segera mengaktifkan kartu teleportasi ruang angkasa dan berteleportasi. Jeritan terus terdengar dari belakang. Apakah kamu sudah menyadarinya? Tampaknya semua orang yang terbunuh oleh Mahyiyat dewa itu adalah para dewa yang baru saja menyerang peti Mahtei-nya. Hun Lao berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara.
Aku juga menyadarinya. Ye Tianfei mengangguk. Semua dewa setengah Mahtei yang terbunuh oleh Mah Yiat sang dewa selama ini adalah para dewa setengah Mahtei yang baru saja mengepung peti kristal. Tak lama kemudian, kekosongan yang ramai itu kini kosong dari semua makhluk hidup. Sekitar 20 dewa setengah Mahtei terbunuh di tempat oleh Mah Yiat itu. Makhluk-makhluk lainnya sudah lari jauh dan masih berlari Mahtei-Mahteihan, berpikir bahwa semakin jauh mereka bisa berlari, semakin baik. Lagi pula, para dewa sempurna yang memegang senjata sihir tingkat dewa itu dengan mudah terbunuh oleh satu pukulan dari Mah Yiat dewa itu. Siapa lagi yang berani menghadapi Mah Yiat dewa itu? Pada saat ini, Ye Tianfei telah menjauh dari kehampaan tadi. Mengerikan sekali. Untung saja kamu tidak bertindak sekarang, kalau tidak kita akan mendapat masalah sekarang. Kata Hun Lao kepada Ye Tianfei. Saya telah menyaksikan kekuatan Mah Yiat dewa di 3000 dunia besar dan kecil. Bagaimana saya bisa memprovokasi Mah Yiat dewa dengan mudah? Ye Tianfei menjawab sambil tersenyum. Ayo cepat, semakin jauh kita pergi, semakin baik. Mah Yiat dewa itu dibangunkan oleh orang-orang itu dan melompat keluar dari peti Mahtei. Meskipun dia telah membunuh begitu banyak dewa setengah, tidak ada yang tahu apakah amarahnya telah mereda. Jika dia menjadi gila dan mengejar kita, itu akan mengerikan. Tidak seorang pun dari kita yang bisa menjadi lawannya. Ulat sutra naga bertanduk emas itu mengingat adegan mengerikan Mah Yiat dewa yang membunuh para dewa setengah tadi. Kulit kepalanya masih kesemutan, dan dia buru-buru mendesak Ye Tianfei. Ya, Mah Yiat dewa itu terlalu menakutkan. Ayo cepat pergi. Sebaiknya jangan berhubungan dengannya. Hun Lao juga mengangguk. Ye Tianfei mengaktifkan kembali kartu teleportasi ruang angkasa dan berteleportasi ke tempat yang jauh. Namun, pada saat ini, di dalam kehampaan tempat peti Mahtei kristal tadi berada, Mah Yiat dewa itu tiba-tiba melihat ke arah Ye Tianfei. Napas seorang teman lama. Mah Yiat dewa itu berkata dengan lembut. Lalu badannya yang kaku tiba-tiba melesat menuju ke arah Ye Tianfei berada. Pada saat ini, badan Ye Tianfei terbungkus dalam energi teleportasi, terus-menerus melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, berteleportasi ke depan. Sebelum Ye Tianfei bisa bereaksi, dia mendapati sesosok badan tiba-tiba muncul di hadapannya. Kemudian, energi yang sangat mengerikan datang dengan dahsyatnya, langsung menghancurkan semua energi teleportasi di sekitar Ye Tianfei, dan badan Ye Tianfei terjatuh dari saluran teleportasi. Oh tidak, itu Mah Yiat dewa. Dia benar-benar datang mencarimu. Hun Lao adalah orang pertama yang berteriak. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami sama sekali tidak memprovokasi dia, mengapa dia datang kepadamu atas inisiatifnya sendiri? Ulat sutra naga bertanduk emas juga terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Jangan khawatir, lari saja. Kekuatan gabungan kita jelas bukan tandingannya. Teriak Hun Lao. Ye Tianfei berbalik dan pergi, langsung mengaktifkan kartu teleportasi ruang angkasa, ingin berteleportasi lagi. Namun, saat berikutnya Ye Tianfei menyadari bahwa badannya tidak bisa bergerak. Ruang di sekitarnya seperti pelat besi, yang membenamkan badannya di sini. Kemudian Mah Yiat dewa muncul di depan Ye Tianfei, dengan mata tertutup dan tidak bergerak. Senior, aku tidak memprovokasimu tadi. Aku tidak menyerangmu atau pengawalmu. Aku tidak tahu mengapa kamu mencariku. Tidak peduli seberapa keras Ye Tianfei berjuang, dia merasa tidak bisa bergerak. Dia menjadi sedikit cemas dan berteriak. Mah Yiat dewa itu tidak bergerak sama sekali di depan Ye Tianfei dan hanya berdiri di sana. Jangan cemas. Dia tidak menyerangmu pada awalnya. Mungkin dia tidak di sini untuk membunuhmu. Cari tahu dulu niatnya. Ketika Hun Lao melihat tindakan pria parubaya itu, dia segera mengirim pesan kepada Ye Tianfei. Pada saat ini, pria parubaya itu tiba-tiba mengangkat lengannya yang kaku, lalu membuka telapak tangannya yang kaku dan meraih Ye Tianfei di udara. Ye Tianfei terkejut melihat sosok ilusi benar-benar terbang keluar dari badannya. Itu adalah sosok seorang lelaki tua. Sosok lelaki tua itu jatuh di depan pria parubaya itu, dan kemudian berangsur-angsur berubah dari ilusi menjadi padat. Ketika sosok lelaki tua ini baru saja terbang keluar dari badan Ye Tianfei, bentuknya begitu ilusi sehingga hampir tidak terlihat oleh mata telanjang.
Tetapi saat ini, ia telah menjadi sangat padat, dan tampak tidak berbeda dari badan nyata yang terbuat dari daging dan darah. Tuan Yuan, lama tak berjumpa. Aku tak menyangka jejak kekuatan jiwamu masih tersisa di 3000 dunia. Pria parubaya itu menatap lelaki tua itu dan berkata dengan lembut, seolah-olah dia tenggelam dalam kenangan masa lalu. Saya mengerti. Tampaknya Mahiyat Dewa ini mengenal dewa tertentu di 3000 dunia besar dan kecil sebelum kematiannya. Dan dewa itu masih memiliki sedikit kekuatan jiwa yang sangat lemah, yang kemudian diserap oleh benih yin itu. Anda memurnikan benih yin itu, jadi kekuatan jiwa yang lemah ini tertahan di badan Anda. Mahiyat Dewa tadi pasti merasakan napas jejak kekuatan jiwa ini, jadi dia datang ke sini untuk menghentikan Anda. Ketika Hun Lao melihat pemandangan di depannya, dia tidak bisa tidak menyadarinya. Ini pasti alasannya. Ye Tianfei juga mengangguk. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk kabur. Mahiyat Dewa ini terlalu mengerikan. Kurasa semakin jauh darinya semakin baik. Ulat Sutra Naga bertanduk emas berkata kepada Ye Tianfei. Aku juga ingin pergi, tapi aku tidak bisa bergerak. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum kecut. Mari kita bekerja sama dan lihat apakah kita bisa memecahkan segel ruang ini. Kata Hun Lao. Kemudian Ye Tianfei, Hun Lao, Hu Miao dan Ulat Sutra Naga bertanduk emas menggunakan energi spasial dan seni bela diri spasial mereka bersama-sama untuk mencoba mematahkan kekuatan penyegelan ruang di mana badan Ye Tianfei berada, tetapi setelah mencoba beberapa kali, tidak ada pengaruhnya. Ruang ini seperti sepotiong pelat besi, dan badan Ye Tianfei sepertinya tertanam dalam pelat besi itu, tidak bisa bergerak sama sekali. Mengerikan sekali. Nampaknya Mahiyat Dewa ini tidak akan membiarkanmu pergi. Kita semua mungkin akan tamat. Kata Ulat Sutra Naga bertanduk emas dengan wajah sedih. Itu napas mendiang Kaisar. Dia ada di sana, ayo cepat. Pada saat ini, sekelompok orang dengan kostum kuno tiba-tiba muncul di kejauhan, membawa peti mah teh kristal dan bergegas mendekat. Ye Tianfei sekilas mengenali bahwa peti mah teh kristal itu adalah peti tempat Mahiyat Dewa di depannya baru saja terbaring. Almarhum Kaisar benar-benar ada di sini. Makhluk-makhluk itu memandang pria parubaya itu dari jauh dan tak dapat menahan kegembiraan. Mereka bergegas mendekat dan berlutut di sekitar pria parubaya itu satu persatu. Selamat datang di kembalinya jenazah mendiang Kaisar. Seorang pria berjubah naga dan bermahkota emas, yang tampak seperti Kaisar, berlutut di depan dan berteriak keras. Lalu makhluk lain di belakang juga mulai berteriak. Siapa orang itu? Dia tampaknya telah disegel oleh Kaisar sebelumnya. Pada saat ini seseorang memperhatikan Ye Tianfei. Tidak perlu bertanya, bocah ini pasti ikut serta dalam pengepungan jenazah mendiang Kaisar, jadi mendiang Kaisar menemukannya dan ingin membunuhnya. Salah satu dari mereka adalah seorang pria jangkung yang mengenakan baju besi dan tampak seperti seorang jenderal. Dia menatap Ye Tianfei dengan marah. Lalu sang jenderal berjalan ke arah Ye Tianfei, mengangkat pedang panjang dan berat, dan menebas Ye Tianfei. Saat ini, badan Ye Tianfei telah disegel dan dia tidak dapat melawan sama sekali. Dia tidak dapat menahan erangan dalam hatinya. Tepat saat pedang panjang itu bersiul ke arah Ye Tianfei, tiba-tiba sebuah energi aneh menghalangi pedang panjang itu, menyebabkannya berhenti di situ dan tidak dapat bergerak maju. Mantan Kaisar menyuruhmu berhenti. Teriak lelaki berjubah naga dengan tergesa-gesa. Saya akan mengikuti perintah mendiang Kaisar. Sang jenderal terkejut. Ia segera menyingkirkan pedangnya dan berlutut lagi. Pada saat ini, Mahiyat Dewa itu tiba-tiba menghela nafas pelan, lalu melayang bersama lelaki tua itu, dan akhirnya kembali ke peti kristal, lalu tutup peti tertutup lagi. Jenazah mendiang Kaisar telah dikembalikan ke peti mah teh kristal. Sekarang mari kita antar mendiang Kaisar kembali ke kota leluhur kita. Pria berjubah naga itu berdiri dan berkata dengan penuh semangat. Lalu beberapa pria berpakaian menteri bergegas ke peti kristal dan mengangkatnya. Sekelompok orang melindungi peti kristal di tengah dan bergerak menjauh dengan cara yang perkasa. Tidak ada yang memperhatikan Ye Tianfei. Kaisar yang sudah meninggal. Mungkinkah Mahiyat Dewa ini adalah kaisar dari dinasti tertentu semasa hidupnya? Melihat pemandangan seperti itu, Ye Tianfei merasa sedikit terkejut. Pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba menemukan bahwa badannya dapat bergerak dan segel ruang di sekitarnya telah menghilang. Alhamdulillah, Mahiyat itu tidak menyerang kami.
Tampaknya dia adalah seorang dewa yang dengan jelas membedakan antara rasa terima kasih dan kebencian saat dia masih hidup. Ulat sutra naga bertanduk emas merasa seolah-olah telah lolos dari kematian, menghela napas lega, dan berteriak. Siapakah orang-orang ini? Tampaknya masing-masing dari mereka adalah pria yang kuat, terutama pria berjubah naga, yang merupakan dewa setengah dewa yang sangat kuat dan sempurna. Ye Tianfei melihat makhluk-makhluk yang bergerak cepat menjauh di kejauhan, serta peti mahtai kristal yang bergerombol di tengah, dan merasa sangat penasaran. Karena kamu membawa jejak kekuatan jiwa Penatua Yuan, aku akan memberimu seperangkat teknik pemakaman kekacauan ini. Meskipun keterampilan geomansi kamu masih relatif lemah, kamu seharusnya bisa memahaminya. Tepat pada saat ini, suara agung terdengar di lautan jiwa Ye Tianfei, dan kemudian sejumlah besar informasi kekuatan jiwa muncul di lautan jiwa Ye Tianfei. Ye Tianfei terkejut dan senang. Dia merasakannya dan menemukan bahwa ini sebenarnya adalah seperangkat keterampilan geomansi yang sangat maju. Dan itu seharusnya menjadi keterampilan geomansi tingkat tertinggi yang pernah dia temui. Terima kasih atas hadiah metode yang luar biasa, senior. Ye Tianfei terkejut dan segera membungkuk hormat ke arah peti mahtai kristal itu pergi dan berkata dengan keras. Apa yang terjadi? Hun Lao, Jin Jiao Longchan, Hu Miao, dan yang lainnya sangat penasaran saat melihat perilaku Ye Tianfei dan langsung bertanya. Ye Tianfei menjelaskan situasinya. Sepertinya Mahiat Dewa itu tidak memiliki niat buruk terhadapmu. Sebaliknya, ia telah memberimu seperangkat keterampilan geomansi. Jika aku tahu hal ini, aku tidak akan gemetar ketakutan seperti sekarang. Ulat sutra naga bertanduk emas berkata dengan nada mengeluh. Mahiat Dewa itu sangat menakutkan. Jika dia berdiri di depanmu, kamu akan takut bahkan jika kamu tahu dia tidak akan membunuhmu. Hu Miao berkata sambil tersenyum. Baiklah, sudahlah, jangan bicara omong kosong lagi, kita lanjutkan perjalanan pulang. Kata Ye Tianfei. Ye Tianfei tadinya sedang dalam perjalanan kembali ke 3000 dunia, tetapi dia kebetulan bertemu dengan Mahiat Dewa, jadi dia ikut untuk menonton kesenangan itu. Aku tidak menyangka akan mendapatkan teknik pemakaman kekacauan. Ini kejutan yang tidak terduga. Selanjutnya, Ye Tianfei masih membiarkan ulat sutra naga bertanduk emas membawa menara hantu untuk berkelana di kehampaan yang kacau, sementara dia sendiri memasuki menara hantu untuk berlatih dalam pengasingan. Ye Tianfei berlatih dalam 3 aspek pada saat yang sama. Aspek pertama adalah mengeluarkan sejumlah besar sumber daya latihan dan membiarkan binatang berkepala 9 dari roda totem 9 istana melahapnya. Aspek kedua adalah membiarkan salah satu badan jiwa memasuki menara pemurnian pikiran untuk melatih energi mental. Aspek ketiga adalah menggunakan badan jiwa lain untuk melatih metode pemakaman kekacauan yang baru saja diperolehnya. Sebelum saya menyadarinya, beberapa bulan telah berlalu di Menara Pantom. Metode pemakaman kekacauan memang teknik geomansi yang sangat maju. Tingkat geomansi saya telah meningkat pesat. Setelah beberapa bulan berlatih, Ye Tianfei merasa bahwa ia telah memperoleh pemahaman dasar tentang metode pemakaman kekacauan, dan tingkat geomansinya telah meningkat secara signifikan. Ternyata, teknik geomansi ini merupakan peninggalan seorang guru dewa di zaman dahulu. Seorang guru dewa adalah seorang geomansi di tingkat dewa, kata Ye Tianfei dengan penuh semangat. Selanjutnya, Ye Tianfei membiarkan ulat sutra naga bertanduk emas memasuki beberapa kelompok dunia secara terpisah, dan kemudian dia muncul dan menangkap sejumlah besar naga bumi. Yang mengejutkan Ye Tianfei adalah dia benar-benar menangkap beberapa naga bumi 5 warna di area terlarang di salah satu kelompok dunia. Setelah menangkap naga bumi 5 warna ini, Ye Tianfei kembali ke Menara Hantu untuk melanjutkan latihan teknik pemakaman kekacauan. Sebelum saya menyadarinya, beberapa bulan telah berlalu. Suatu hari, Ye Tianfei yang sedang berlatih menyendiri di Menara Hantu, tiba-tiba membuka matanya, lalu meminta ulat sutra naga bertanduk emas untuk menghentikan perjalanannya. Ye Tianfei keluar dari Menara Hantu dan tiba di kehampaan yang kacau di luar. Menurut ilmu geomansi yang pernah kulatih sebelumnya, tampaknya ilmu geomansi hanya dapat dilakukan ketika ada daratan. Namun, menurut metode pemakaman kekacauan, ilmu geomansi dapat dilakukan di ruang manapun yang terdapat hukum bumi. Dan hampir semua ruang di dunia ini memiliki hukum bumi, karena struktur ruang sangatlah kompleks.
Setiap ruang tersusun dari sejumlah besar berbagai hukum yang digabungkan bersama untuk membentuk struktur ruang yang stabil. Secara khusus, beberapa hukum dasar merupakan hukum yang diperlukan untuk membentuk ruang, dan hukum bumi merupakan hukum dasar yang paling penting di antara semuanya. Jadi, setelah berlatih metode pemakaman kekacauan, aku dapat melakukan ilmu geomansi di sebagian besar ruang di masa mendatang. Suara Ye Tianfei sedikit bersemangat. Karena di masa lalu, jika Ye Tianfei ingin melakukan ilmu geomansi, ia harus berada di tanah. Jika ia terpisah dari tanah, ilmu geomansi tidak akan memiliki kekuatan. Namun, setelah berlatih teknik pemakaman kekacauan, Ye Tianfei dapat melakukan teknik geomansi kapan saja tanpa kendali. Selain itu, metode pemakaman chaos juga mencatat teknik untuk menciptakan bumi. Jadi ketika tidak ada bumi, aku dapat menggunakan teknik geomansi untuk menciptakan sebidang bumi milikku sendiri, dan bumi yang tercipta dapat menjadi bumi yang sebenarnya. Ye Tianfei berkata perlahan, memikirkan metode rahasia untuk menciptakan bumi yang tercatat dalam metode pemakaman chaos. Ye Tianfei bahkan menduga bahwa banyak daratan besar di dunia mungkin telah tercipta menggunakan metode rahasia geomansi ini. Sebenarnya, Ye Tianfei pernah menemukan teknik rahasia semacam ini sebelumnya, yaitu menggunakan ilmu geomansi untuk menciptakan sebidang tanah miliknya sendiri. Akan tetapi, teknik rahasia yang pernah ditemukannya sebelumnya tampaknya hanya mampu beroperasi dalam skala kecil dan tidak mampu menciptakan sebidang tanah yang sebenarnya. Apa yang akan kamu lakukan? Ulat sutra naga bertanduk emas melihat Ye Tianfei tiba-tiba keluar dari menara hantu dan berdiri di kehampaan dengan ekspresi gembira. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku akan berlatih di sini sebentar, kata Ye Tianfei sambil mengamati ruang dan waktu yang kacau. Ye Tianfei menemukan bahwa hukum bumi dalam kehampaan yang kacau ini cukup kuat, jadi dia memutuskan untuk berlatih di sini sebentar untuk melihat apakah dia dapat melakukan geomansi dalam kehampaan yang kacau ini. Jadi Ye Tianfei duduk bersila dan mulai berlatih teknik pemakaman kekacauan. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain selain membantumu melindungi hukum. Ulat sutra naga bertanduk emas tahu bahwa Ye Tianfei adalah seorang maniak kultivasi, jadi dia tidak membujuknya dan berkata sambil menghela nafas. Kemudian dia menggunakan teknik ruang rahasia untuk membentuk ruang kecil khusus untuk melindungi tempat Ye Tianfei duduk bersila. Dengan cara ini, bahkan jika makhluk hidup lewat, akan sulit untuk mengetahui keberadaan Ye Tianfei. Seni mistik spasial klan ulat sutra naga bertanduk emas itu unik, dan bahkan Ye Tianfei merasa lebih rendah terhadap mereka dalam beberapa aspek. Sekitar 10 hari kemudian, Ye Tianfei tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. Sudah berakhir. Ulat sutra naga bertanduk emas segera menarik diri dari ruang sempit yang telah diciptakannya. Ye Tianfei menghentakkan kakinya dan segera mengaktifkan hukum bumi yang tersembunyi di ruang ini. Satu demi satu rantai kuning yang terbentuk oleh hukum bumi tiba-tiba muncul di kekosongan yang luas dan kacau ini. Ye Tianfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan rantai kuning ini berubah menjadi naga tanah kuning satu demi satu. Kemudian, di bawah kendali Ye Tianfei, satu demi satu dinding tanah kuning terus bermunculan di kehampaan yang luas ini. Dinding-dinding tanah ini saling tumpang tindih di dalam dan luar, membentuk formasi tanah yang besar, sepenuhnya menghalangi kehampaan yang luas dan kacau ini. Kemudian Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia metode pemakaman kekacauan untuk mendirikan 3 tempat berbahaya besar secara berurutan di kekosongan yang kacau ini. Setelah 3 tempat berbahaya besar ini terbentuk, mereka memancarkan roh jahat yang mengerikan. Dari kejauhan terlihat 3 bidang tanah luas tiba-tiba muncul di kehampaan. Di setiap bidang tanah itu terdapat tempat berbahaya dengan aura yang amat jahat. Hebat! Bahkan para penguasa setengah dewa biasa pun akan waspada terhadap 3 tempat berbahaya ini. Hun Lao melihat ketiga tempat berbahaya itu, merasakan aura pembunuh yang terpancar dari sana, dan tak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Tentu saja dia bisa melihat bahwa keterampilan geomansi Ye Tianfei telah meningkat secara signifikan selama periode ini. Mulai sekarang, aku dapat menggunakan geomansi tanpa batasan, yang berarti aku punya 1 kartu truf lagi. Ye Tianfei menatap berbagai hal terkait geomansi yang telah dibuatnya di kehampaan yang kacau ini, dan tak dapat menahan senyum dan berkata lembut. Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan kita.
kata Ye Tianfei kepada ulat sutra naga bertanduk emas. Kemudian dia kembali ke menara hantu untuk melanjutkan retret dan latihannya. Pada waktu berikutnya, Ye Tianfei mulai berlatih metode 10.000 pedang kembali menjadi satu. Kita akan segera mencapai 3.000 dunia besar dan kecil. Sekarang kita seharusnya melewati sebuah gugus dunia di dekat 3.000 dunia besar dan kecil. Jika aku ingat dengan benar, nama gugus dunia ini seharusnya adalah gugus dunia 1000 lautan. Beberapa hari kemudian, Ye Tianfei sedang berlatih ketika ulat sutra naga bertanduk emas tiba-tiba mengirimkan sebuah suara. Bukankah kelompok dunia 1000 lautan adalah kelompok dunia tempat geng Jinsa berada? Setelah mendengar apa yang dikatakan ulat sutra naga bertanduk emas, Ye Tianfei langsung teringat bahwa ketika dia baru saja meninggalkan 3.000 dunia kecil, dia bertemu dengan beberapa master dari geng Jinsa di kelompok dunia 1000 lautan. Saat itu, Ye Tianfei mengendalikan seorang tetua geng Jinsa, dan mengetahui dari tetua itu bahwa geng Jinsa sebenarnya telah menjadi kekuatan cabang dari faksi gelap. Terlebih lagi, golongan gelap mengeluarkan perintah kepada geng Jinsa untuk memblokade 3.000 dunia, besar dan kecil, dan semua makhluk hidup yang keluar dari 3.000 dunia harus dibunuh atau ditangkap. Aku penasaran apakah geng Jinsa telah mengirim orang untuk memblokir 3.000 dunia besar dan kecil. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Kemudian Ye Tianfei keluar dari menara hantu dan mulai berjalan kembali menuju ke arah 3.000 dunia besar dan kecil di kehampaan yang kacau. Ye Tianfei tahu bahwa selain faksi gelap, mungkin ada banyak kekuatan besar lainnya yang telah mengirim pasukan dan menyebarkannya ke sekitar 3.000 dunia, dengan tujuan untuk menghadapinya. Bahkan mungkin saja orang-orang dari kekuatan besar itu telah memasuki 3.000 dunia. Ini juga alasan mengapa Ye Tianfei terburu-buru untuk kembali. Siapa itu? Berhenti di sana. Setelah Ye Tianfei berjalan di ruang dan waktu yang kacau selama 1 jam, tiba-tiba selusin orang muncul di depannya dan menghalangi jalannya. Siapa aku tidak ada hubungannya denganmu. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk memintaku berhenti? Apakah ini wilayahmu? Ye Tianfei berhenti, mensibir, menatap belasan orang yang menghalangi jalan di depannya, lalu berbicara. Jangan khawatir tentang siapa yang memiliki wilayah ini. Aku bertanya padamu, apakah kau akan pergi ke 3.000 dunia? Selama kau pergi ke 3.000 dunia, itu ada hubungannya dengan kita. Pemimpin itu, seorang pria kekar dengan wajah pembunuh, menatap Ye Tianfei dengan tatapan tajam dan berkata. Akan tetapi, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, lebih dari 10 rantai besi kuning tiba-tiba terentang dari sekitar badannya dan mengikatnya dengan erat. Ini adalah teknik rahasia dari metode pemakaman kekacauan yang dilakukan oleh Ye Tianfei. Teknik ini dapat berkomunikasi dengan hukum bumi yang ada di ruang ini dan mengubahnya menjadi rantai kuning. Saat digunakan dalam pertempuran, teknik ini dapat mengejutkan lawan. Apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan di sana? Bantu aku memutuskan rantai ini. Pria kekar itu berjuang mahtei-mahteihan, tetapi dia tidak bisa melepaskan rantai kuning itu sama sekali. Karena takut, dia langsung berteriak kepada orang-orang di belakangnya. Orang-orang yang mengikuti di belakang pria kekar itu, sebagian menghunus senjata, sebagian melemparkan senjata ajaib, dan sebagian lagi menggunakan berbagai keterampilan dan teknik rahasia untuk menyerang rantai kuning pada pria kekar itu. Tetapi begitu orang-orang ini mulai mengambil tindakan, sejumlah besar rantai kuning muncul dari sekitar badan mereka dan mengikat semua orang dengan erat dalam sekejap. Siapa kalian dan mengapa kalian menghalangi jalan di sini? Ye Tianfei menatap belasan orang yang tidak bisa bergerak dan bertanya dengan suara dingin. Nak, kami dari geng Palem Raksasa dari kelompok dunia Wangsing. Kami telah diperintahkan oleh pemimpin geng untuk menutup kekosongan yang kacau ini dan memeriksa dengan ketat semua orang yang masuk dan keluar dari 3.000 dunia besar dan kecil. Nak, sebaiknya kau ceritakan asal-usulmu. Jika kau adalah murid dari kekuatan besar di luar sana, maka kami telah menyinggungmu. Itu hanya kesalahpahaman. Kami akan segera meminta maaf kepadamu. Jika kau adalah orang yang tidak dikenal, atau seseorang dari 3.000 dunia besar dan kecil, aku sarankan kau untuk tidak memprovokasi geng Palem Raksasa kami. Karena geng Palem Raksasa kami telah membelot ke kuil Dewa Surgawi, dan merupakan kekuatan bawahan dari kuil Dewa Surgawi. Jika kau memprovokasi geng Palem Raksasa kami, itu sama saja dengan memprovokasi kuil Dewa Surgawi.
Aku sarankan kau untuk mempertimbangkan konsekuensinya dengan hati-hati. Pria kekar itu menatap Ye Tianfei dengan mata marah dan berteriak. Kuil Dewa Surgawi merupakan kekuatan yang sangat kuat di lautan kekacauan kekosongan. Geng Palem Raksasa mendapat dukungan dari Kuil Dewa Surgawi, sehingga para anggota geng Palem Raksasa merasa sangat percaya diri dan berpikir bahwa selama mereka keluar dari Kuil Dewa Surgawi, sebagian besar kekuatan dan makhluk di lautan kekacauan ruang dan waktu akan sedikit takut. Jadi begitulah adanya. Mata Ye Tianfei menjadi gelap. Tampaknya seperti yang kuduga. Banyak kekuatan besar telah mengerahkan pasukan untuk memblokade 3.000 dunia. Jangan bilang kalian hanya gugup-gugup pengecut dari Kuil Para Dewa. Bahkan jika ada orang dari Kuil Para Dewa di sini, aku akan berani membunuh mereka. Ye Tianfei tersenyum dingin. Begitu dia selesai berbicara, selusin orang di belakang pria kekar itu dicekik hingga berkeping-keping oleh rantai kuning. Kau, pria kekar itu ketakutan setengah mati. Meskipun dia yang terkuat di antara selusin orang, dia tidak jauh lebih kuat dari yang lain. Kini lebih dari selusin rekannya terbunuh dalam sekejap, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa pemuda aneh di depannya itu jelas bukan seseorang yang mampu dia singgung. Kalian, orang-orang dari geng Palem Raksasa, ada di sini untuk memeriksa siapa saja yang masuk dan keluar dari 3.000 dunia. Apakah ini tujuan Kuil Para Dewa? Ye Tianfei bertanya dengan suara dingin. Ya, kami di geng Palem Raksasa mengikuti perintah Kuil Surga. Kami di sini untuk memblokade 3.000 dunia, besar dan kecil, dan membunuh serta menangkap semua makhluk hidup yang keluar dari 3.000 dunia. Menurut utusan mulia Kuil Surga, setiap makhluk hidup di 3.000 dunia tidak dapat dimaafkan. Ketika Kuil Surga disebutkan, pria kekar itu tampaknya memiliki sedikit kepercayaan diri lagi dan berkata dengan keras. Bagus sekali, kau bisa mati sekarang. Tatapan mata Ye Tianfei berubah dingin saat mendengar kata-kata pria kuat itu. Wah, kau tidak bisa membunuhku. Kedua tetua geng Palem Raksasa kita akan segera datang. Jika kau membunuhku, kedua tetua itu pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pria kekar itu merasakan niat membunuh Ye Tianfei dan berteriak ketakutan. Ternyata dia baru saja menggunakan teknik komunikasi rahasia geng Palem Raksasa untuk mengirim pesan bahaya kepada dua tetua geng Palem Raksasa. Bagus sekali, kalau begitu aku akan menunggu kedua tetua geng Palem Raksasamu tiba sebelum membunuhmu. Ye Tianfei tersenyum dingin. Dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, dia tidak perlu takut bahkan jika beberapa master setengah dewa dengan kekuatan biasa datang. Terlebih lagi, 3.000 dunia, besar dan kecil, terletak di daerah terpencil, dan kekuatan keseluruhan kelompok dunia di dekatnya tidak akan terlalu kuat, dan umumnya tidak akan ada penguasa setengah dewa. Setelah mengatakan ini, Ye Tianfei berdiri di sana menunggu. Nak, jika kau ingin mati, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Pria kekar itu tidak dapat menahan rasa gembiranya ketika melihat Ye Tianfei benar-benar akan menunggu kedua tetua dari geng Palem Raksasa mereka. Dalam benaknya, meskipun bocah aneh di depannya ini sangat aneh, dia pasti tidak sebanding dengan kedua orang tua itu. Karena kedua tetua itu sama-sama merupakan makhluk surgawi tingkat menengah, mereka termasuk di antara para penguasa makhluk surgawi teratas di beberapa kelompok dunia terdekat. Wah, matilah kau. Lelaki kekar itu diam-diam menatap Ye Tianfei dengan tatapan kesal, dan senyum puas muncul di sudut mulutnya. Sesaat kemudian, dua sosok tiba-tiba muncul di kehampaan di kejauhan dan melintas. Dua tetua, aku di sini. Pria kekar itu segera berteriak dengan gembira. Tak lama kemudian dua lelaki tua mendarat di samping orang kuat itu. Apa yang terjadi? Salah satu lelaki tua itu mengerutkan kening dan bertanya setelah melihat rantai kuning pada lelaki kuat itu. Saya katakan kepada kalian, para tetua. Ini semua salah binatang kecil itu. Dia membunuh lebih dari selusin orang dari geng Palem Raksasa kita, dan bahkan menggunakan sihir jahat untuk mengikatku. Para tetua, jangan biarkan binatang kecil ini pergi. Kata pria kekar itu segera. Wah, kamu pasti menyesal sekarang. Sayang sekali kamu tidak bisa kabur sekarang. Kedua tetua itu pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pria kekar itu menatap Ye Tianfei dan berteriak dengan bangga. Kamu bisa mati sekarang. Kata Ye Tianfei perlahan dengan ekspresi tenang. Mengikuti suara Ye Tianfei, rantai kuning yang diikatkan pada pria kekar itu tiba-tiba mulai menyusut,
seperti bilah tajam yang memotiong daging pria kekar itu. Dua tetua, selamatkan aku. Orang kuat itu ketakutan setengah mati, karena baru saja belasan temannya dicekik sampai mati oleh rantai kuning itu. Apa ini? Pecahkan untukku. Salah satu lelaki tua mengeluarkan pisau panjang dan memotiong rantai kuning. Dengan bunyi dentang dan percikan api beterbangan, rantai kuning itu baik-baik saja, tetapi pedang panjang di tangan lelaki tua itu terpental ke belakang. Bagaimana ini mungkin? Kedua lelaki tua itu terkejut. Dang dang dang. Lelaki tua itu mengayunkan pedangnya terus-menerus, lebih dari 10 kali berturut-turut, namun setiap kali pedang panjang itu terguncang kembali. Rantai kuning tidak rusak sama sekali. Pada saat ini, rantai kuning di badan pria kuat itu menjadi semakin erat, dan pria kuat itu menjerit kesakitan. Mari kita selamatkan orang-orang bersama-sama. Tetua lainnya juga mengambil tindakan. Dia meraih rantai kuning dengan kedua tangan dan menariknya dengan keras untuk memutuskannya, tetapi dia segera menyadari bahwa dia tidak dapat menarik rantai kuning itu sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Apakah kau yang melakukan ini, nak? Hentikan sekarang juga. Kedua tetua itu menatap Ye Tianfei dengan mata marah. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya, dan rantai kuning itu tiba-tiba mempercepat kontraksinya, seperti pisau kuning, langsung menembus badan pria kekar itu. Dengan suara keras, badan lelaki kuat itu tercekik hingga berkeping-keping, bahkan jiwanya pun hancur. Wah, berani sekali kau membunuh orang-orang geng palem raksasa kita. Kedua tetua itu sangat marah dan menyerbu ke arah Ye Tianfei dari kiri dan kanan. Ye Tianfei menggunakan teknik geomansi sekali lagi. Swiss. Sejumlah besar rantai kuning yang rapat terbentang dari ruang di sekitarnya dan mengikat kedua tetua itu dengan erat dalam sekejap. Duar, duar, duar. Energi dahsyat tingkat surgawi terus-menerus mengalir keluar dari badan kedua tetua itu, mencoba untuk memutuskan rantai kuning itu, tetapi mereka segera menyadari bahwa mereka sama sekali tidak mampu memotiong rantai kuning itu dengan kekuatan mereka sendiri. Anak muda, siapakah kamu? Kita berdua adalah tetua geng palem raksasa dari kelompok dunia Wangsing. Selain itu, geng palem raksasa kita telah membelot ke kuil Dewa Surga dan merupakan kekuatan tambahan dari kuil Dewa Surga. Jika kamu menyerang orang-orang kita di geng palem raksasa, itu sama saja dengan menyerang kuil Dewa Surga. Aku harap kamu akan berpikir dengan hati-hati tentang konsekuensinya. Kedua tetua itu benar-benar panik. Salah satu tetua berbicara kepada Ye Tianfei, dan bahkan nadanya menjadi jauh lebih sopan. Jangan coba-coba menakut-nakuti aku dengan kuil para dewa. Itu tidak ada gunanya. Aku telah membunuh banyak orang dari kuil para dewa. Sekarang katakan padaku, selain geng palem raksasa milikmu, apakah ada kekuatan lain yang menghalangi 3000 dunia? Kata Ye Tianfei dingin. Apa? Kedua tetua itu terkejut ketika mendengar kata-kata Ye Tianfei. Awalnya, mereka ingin membawa kuil Dewa Surgawi, pendukung mereka, untuk menakut-nakuti orang aneh di depan mereka, tetapi pihak lain mengatakan bahwa dia telah membunuh banyak orang dari kuil Dewa Surgawi. Jawab pertanyaanku dengan benar. Wajah Ye Tianfei menjadi gelap. Rantai kuning yang diikatkan pada kedua tetua itu tiba-tiba berkontraksi. Kedua orang tua itu berteriak bersamaan. Anak muda, tolong berhenti. Kita bicara saja. Sejauh yang aku tahu, selain geng palem raksasa kita, banyak kekuatan lain yang telah mengirim orang untuk memblokade 3000 dunia. Dapat dikatakan bahwa di kehampaan sekitar 3000 dunia, ada orang-orang dari berbagai kekuatan di mana-mana yang menjaga, memeriksa dengan ketat setiap makhluk yang masuk dan keluar dari 3000 dunia. Bahkan ada banyak master dari kekuatan super itu di laut kekosongan kekacauan, mengintai di kehampaan sekitar 3000 dunia. Aku juga mendengar bahwa banyak kekuatan super benar-benar telah mengirim orang ke 3000 dunia. Anak muda, ini saja yang aku tahu. Kelompok dunia Wangsing saat ini telah diduduki oleh kuil surga, dan semua kekuatan di dalamnya adalah kekuatan yang berafiliasi dengan kuil surga. Meskipun geng palem raksasa kita hampir tidak dapat disebut sebagai kekuatan besar di kelompok dunia Wangsing, mereka tampak tidak penting di depan kuil surga, seperti semut. Geng palem raksasa kita hanya dapat mematuhi perintah kuil surga. Tolong tunjukkan belas kasihan dan ampuni nyawa kami. Salah satu lelaki tua mengatakan ini sambil memohon belas kasihan. Apakah kalian, geng palem raksasa,
pernah membunuh makhluk hidup dari 3000 dunia, besar atau kecil, saat berjaga di sini. Ye Tianfei mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, memikirkannya, lalu bertanya. Aku sudah membunuh beberapa orang. Kedua lelaki tua itu ragu-ragu, lalu salah satu dari mereka menjawab. Kalau begitu, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Kata Ye Tianfei dingin. Anak muda, tolong ampuni nyawa kami. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei, kedua lelaki tua itu tahu ada sesuatu yang salah dan memohon belas kasihan pada saat yang sama. Momen berikutnya. Dengan 2 kali ledakan, kedua tetua itu dicekik hingga berkeping-keping oleh rantai kuning dan meninggal di tempat. Tidak perlu bertanya, pastilah kekuatan besar itulah yang berada di balik semua ini. Untuk menangkapmu dan mendapatkan benih yin itu, mereka telah mengirim orang untuk menjaga 3000 dunia besar dan kecil sejak lama. Kata Hun Lao kepada Ye Tianfei. Mari kita kembali dan melihat-lihat dulu. Ye Tianfei menggunakan keterampilan badannya untuk bergegas kembali ke 3000 dunia di depannya. Karena banyak kekuatan besar telah mengirim pasukan ke 3000 dunia. Kekuatan keseluruhan dari 3000 dunia terlalu lemah. Jika kekuatan besar itu hanya mengirim beberapa dewa surgawi, atau bahkan beberapa dewa emas yang lebih kuat, akan sulit bagi 3000 dunia untuk mengatasinya. Ye Tianfei melangkah maju dan segera mendekati 3000 dunia besar dan kecil. Siapa kalian? Berhenti sekarang dan terima pemeriksaan. Tiba-tiba, sekelompok orang muncul di depan, sedikitnya 30 atau 40 orang, menghalangi jalan dengan kecepatan yang dahsyat. Tidak peduli siapapun kamu, siapapun yang ingin masuk atau keluar dari 3000 dunia harus menjalani pemeriksaan oleh geng Jinsa kami. Nak, segera beritahu aku nama dan asalmu, dan jelaskan juga tujuanmu memasuki 3000 dunia. Pria parubaya yang memimpin bertanya langsung dengan tatapan tajam di matanya. Namun, sebelum mereka mengetahui identitas Ye Tianfei, orang-orang dari geng Jinsa tidak segera mengambil tindakan. Apakah kamu dari geng Jinsa dari kelompok dunia Qianhai? Apakah faksi gelap mengirimmu ke sini? Ye Tianfei berhenti dan bertanya dengan dingin. Ya, kami. Nak, kamilah yang bertanya padamu, bukan kau yang bertanya pada kami. Pria terkemuka itu hendak menjawab kata-kata Ye Tianfei, tetapi dia langsung bereaksi dan menjadi marah. Begitu pria terkemuka itu selesai berbicara, rantai kuning pekat muncul di ruang sekitarnya dan mengikat semua anggota geng Jinsa. Nak, kau cari Mahtei. Beraninya kau menyentuh geng Jinsa kami. Fraksi gelap ada di belakang geng Jinsa kami. Pria terkemuka itu meraung sambil berjuang Mahtei-Mahteihan. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, bang, bang, bang. Puluhan anggota geng Jinsa tercekik hingga berkeping-keping oleh rantai kuning itu. Teknik geomansi baru yang kamu pelajari ini aneh sekali. Ulat sutra naga bertanduk emas melihat bahwa Ye Tianfei telah menggunakan teknik geomansi yang baru saja dipelajarinya untuk membunuh puluhan orang, dan itu tampak sangat mudah dan aneh, jadi dia tidak bisa tidak iri padanya. Kekuatannya memang sangat bagus. Ye Tianfei tersenyum tipis, merasa sangat puas dengan dirinya sendiri, lalu dia meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju 3000 dunia besar dan kecil. Tepat saat Ye Tianfei berjalan kembali menuju 3000 dunia, berita mengejutkan mulai menyebar di laut kekosongan kekacauan. Itu adalah dinasti kuno, dan sisa-sisa mantan kaisar dinasti Tiande tiba-tiba kembali. Faktanya, nama dinasti Tiande saja sudah cukup menggemparkan masyarakat. Selain itu, sisa-sisa mantan kaisar dinasti Tiande benar-benar kembali, yang menyebabkan sensasi yang lebih besar di seluruh lautan waktu dan ruang yang kacau. Karena dinasti Tiande sangat terkenal di zaman kuno, ia pernah mendominasi laut kekosongan kekacauan pada era tertentu. Konon, dinasti ini memiliki banyak penguasa setingkat dewa, namun entah mengapa, dinasti kuno ini lenyap dalam semalam. Sebagian orang mengatakan bahwa dinasti ini telah dihancurkan oleh musuh-musuhnya, sedangkan sebagian lainnya mengatakan bahwa terjadi perubahan besar dalam dinasti tersebut, yang menyebabkan kekuatannya merosot tajam, sehingga ia memilih mundur dan mengisolasi diri dari dunia. Seiring berjalannya waktu, dinasti Tiande menjadi legenda di lautan hampa yang kacau. Sekarang dinasti Tiande dan sisa-sisa leluhur dinasti Tiande tiba-tiba kembali ke pandangan semua orang pada saat yang sama, yang merupakan peristiwa yang sangat sensasional. Tidak lama kemudian, berita lain tentang dinasti Tiande pun beredar.
Ternyata 6 orang kuat itu keluar dari daerah terlarang dan datang keluar wilayah dinasti Tiande bersama-sama, menuntut agar dinasti Tiande menyerahkan sisa-sisa leluhur mereka agar mereka dapat memahaminya. Tuntutan yang tidak masuk akal tersebut ditolak oleh keluarga kerajaan dinasti Tiande. Namun, ke-6 orang kuat dari tanah terlarang ini sangat mendominasi. Mereka bekerja sama untuk menyerang wilayah dinasti Tiande dan merebut sisa-sisa kaisar abadi. Setelah pertarungan yang sengit, ke-6 orang sakti di daerah terlarang itu berhasil dikalahkan dan dikembalikan ke daerah terlarang dalam keadaan malu. Setelah pertempuran ini, semua orang akhirnya menyadari bahwa dinasti Tiande, yang telah lama mengasingkan diri, ternyata memiliki fondasi yang menakjubkan. Faktanya, selain dari apapun, sisa-sisa mendiang kaisar saja dapat dengan mudah menghancurkan banyak penguasa setengah dewa. Singkatnya, selama kurun waktu ini, masalah-masalah yang menyangkut dinasti Tiande dan sisa-sisa mantan kaisar dinasti Tiande banyak dibicarakan di laut kekosongan kekacauan. Pada saat ini, Ye Tianfei telah kembali ke 3.000 dunia besar dan kecil. Sejak membunuh anggota geng Jinsa, Ye Tianfei telah membunuh anggota 5 atau 6 pasukan lain secara berurutan di sepanjang jalan. Orang-orang dari pasukan ini diperintahkan untuk memblokade 3.000 dunia, besar dan kecil, dan secara ketat memeriksa semua makhluk hidup yang masuk dan meninggalkan 3.000 dunia. Setiap kali Ye Tianfei bertemu mereka, dia akan menggunakan keahliannya untuk membunuh mereka semua tanpa ragu-ragu. Bagi Ye Tianfei, 3.000 dunia adalah kampung halamannya dan sangat penting. Sekarang tempat itu diblokir oleh orang luar. Ini tidak dapat diterima dan telah menyentuh garis bawah Ye Tianfei. Akhirnya aku kembali. Ye Tianfei melangkah ke dalam kekosongan 3.000 dunia dengan berbagai ukuran, menatap kelompok dunia yang familiar ini, merasakan keintiman di dalam hatinya. Kali ini aku meninggalkan 3.000 dunia dan memasuki lautan kehampaan yang kacau. Hasil panennya sebenarnya sangat melimpah, tetapi yang paling disesalkan adalah aku tidak menemukan Su Qingluo. Ye Tianfei berkata dalam hatinya, "Mari kita cari tahu situasinya terlebih dahulu." Ye Tianfei memikirkannya, menemukan tempat terpencil di dekatnya, menyiapkan ruang formasi kecil, lalu memasuki ruang kecil itu, dan kemudian memasuki menara hantu. Ye Tianfei memanggil lebih dari 100 orang abadi dari kelompok dunia 1000 arah ke depannya. Selama kurun waktu ini, lebih dari 100 makhluk abadi dari kelompok dunia 1000 taring telah berlatih di menara hantu, dan Ye Tianfei telah memberi mereka sumber daya pelatihan dalam jumlah tak terbatas yang mereka butuhkan, jadi mereka telah membuat kemajuan besar. Sudah ada lebih dari 20 makhluk surgawi yang sempurna. Semuanya, sekarang setelah kita kembali ke kampung halamanku, aku punya beberapa tugas untuk kalian lakukan. Ye Tianfei menatap para dewa dari ribuan dunia di depannya dan berkata dengan keras. "Tuan Ye, kami adalah bawahan Anda. Katakan saja jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan." Ouyang Tao melangkah maju dan berkata dengan hormat. "Benar sekali, Tuan Ye, Anda tidak perlu bersikap sopan kepada kami. Beri kami perintah saja dan kami berjanji akan melakukan yang terbaik." Para abadi lainnya dari kelompok dunia 1000 arah juga berteriak. "Baiklah, aku tidak akan bersikap sopan." Pada periode waktu berikutnya, kalian berlima akan membentuk sebuah kelompok dan memimpin para dewa emas dalam kelompok 1000 dunia kalian. Bertindaklah secara terpisah, bersikaplah rendah hati terlebih dahulu, dan secara diam-diam cari tahu situasi terkini dari 3000 dunia besar dan kecil. Pada saat yang sama, aku akan memberitahu kalian semua dunia, kekuatan, dan orang-orang yang terkait denganku di 3000 dunia besar dan kecil. Sementara kalian mencari tahu beritanya, kalian harus melindungi dunia, kekuatan, dan orang-orang ini. Ye Tianfei berkata, dan sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, mengeluarkan lebih dari 100 keping batu giok, dan menyerahkannya kepada lebih dari 100 dewa. Ingat, tetaplah rendah hati dan jangan ungkapkan identitasmu. Jika kamu menemukan sesuatu, kirim seseorang kembali untuk segera melapor kepadaku. Kata Ye Tianfei lagi. Jangan khawatir, Tuan Ye, kami mengerti. Tuan Kong mengambil slip giok dan menjawab dengan keras. Para makhluk surgawi lainnya pun mengambil kepingan giok itu satu persatu. Kemudian, sesuai dengan instruksi Ye Tianfei, lebih dari 100 makhluk surgawi membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang.
Setiap kelompok makhluk surgawi juga memimpin sekelompok dewa emas dari kelompok dunia seribu arah dan diam-diam berangkat untuk mengambil tindakan. Keluargaku semuanya ada di desa pegunungan kecil Tuan Liu di alam Tianpo. Kurasa mereka tidak akan berada dalam bahaya. Aku akan kembali ke alam Changhuang terlebih dahulu untuk melihat-lihat. Setelah lebih dari 100 orang abadi pergi, Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata pada dirinya sendiri. Kemudian Ye Tianfei menahan nafasnya, menyembunyikan sosoknya, dan menuju ke arah alam Changhuang. Kekuatan keseluruhan alam Changhuang sangat lemah, dan Ye Tianfei keluar dari alam Changhuang, jadi Ye Tianfei memilih untuk kembali ke alam Changhuang setiap saat. Berjalan di kehampaan 3000 dunia, besar dan kecil, Ye Tianfei melihat banyak makhluk aneh. Karena Ye Tianfei sangat akrab dengan 3000 dunia besar dan kecil, dia bahkan dapat menilai apakah suatu makhluk termasuk dalam 3000 dunia besar dan kecil melalui napasnya. Di pintu masuk dan keluar beberapa dunia, Ye Tianfei menemukan bahwa ada banyak makhluk asing yang menjaganya. Sepertinya memang banyak orang dari kekuatan asing yang telah memasuki 3000 dunia, besar dan kecil, dan telah menduduki banyak dunia. Hun Lao juga merasakan situasi ini dan berkata kepada Ye Tianfei. Kita cari tahu dulu situasinya, baru kita bereskan bersama. Kata Ye Tianfei dingin. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei kembali ke alam Changhuang. Ye Tianfei melepaskan energi jiwanya dan merasakan bagian dalam dan luar alam Changhuang. Alam Changhuang telah dikepung. Tak lama kemudian, wajah Ye Tianfei menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Di dalam kekosongan di sekitar alam Changhuang, setidaknya ada 6 atau 7 kelompok orang berbeda yang mengelilingi alam Changhuang. Orang-orang ini sangat kuat. Secara logika, mereka dapat dengan mudah menerobos masuk ke alam Changhuang. Mengapa mereka mengepungnya alih-alih menyerang? Apakah alam Changhuang sekarang sudah menjadi begitu kuat? Ye Tianfei segera menyadari bahwa orang-orang itu cukup kuat, dan ada banyak dewa emas di antara mereka. Sedangkan untuk alam Changhuang, seorang dewa emas dapat dengan mudah menyerangnya. Agak aneh bahwa ada begitu banyak dewa emas di sekitar alam Changhuang sekarang. Apakah terjadi sesuatu dengan asal-usul alam Changhuang? Pada saat ini, hati Ye Tianfei tiba-tiba tenggelam. Karena di masa lalu, setiap kali Ye Tianfei mendekati alam Changhuang, asal-muasal alam Changhuang, yaitu gadis kecil itu, akan segera merasakannya dan akan keluar untuk menyambut Ye Tianfei. Tapi sekarang Ye Tianfei telah berdiri di depan alam Changhuang untuk beberapa saat, namun gadis kecil itu tidak terlihat dimanapun, dan Ye Tianfei hanya dapat merasakan sedikit aura yang sangat lemah dari asal-usul alam Changhuang. Ye Tianfei mengaktifkan sepatu bot waktu, dan dalam sekejap, dia muncul di alam Changhuang. Siapa itu? Sosok Ye Tianfei baru saja muncul di ruang alam Changhuang, dan beberapa sosok dengan cepat datang dari kejauhan dan mengelilingi Ye Tianfei. Senior, ternyata kalian ada di sini. Ye Tianfei melihat dan menemukan bahwa orang-orang yang bergegas datang sebenarnya adalah penduduk desa pegunungan kecil Tuan Liu, dan pemimpinnya adalah petani. Senior, ternyata kaulah yang menjaga alam Changhuang. Ye Tianfei tiba-tiba menyadari dan langsung mengerti mengapa pasukan di luar tidak menyerang alam Changhuang. Pasti penduduk desa pegunungan kecil di depannya yang melindungi alam Changhuang di sini. Ye Tianfei bisa merasakan bahwa setiap penduduk desa pegunungan kecil Tuan Liu adalah dewa emas. Terlebih lagi, kekuatan tempur mereka masing-masing sangat kuat, dan mereka adalah tipe orang kuat yang setingkat, yang dapat bertarung melawan lawan yang tingkatnya lebih tinggi. Kemampuan persepsi kekuatan jiwa Ye Tianfei begitu kuat sekarang sehingga dia bisa merasakannya sekaligus. Ya, selama periode ini, beberapa pasukan asing ingin memasuki alam Changhuang untuk menimbulkan masalah. Aku tahu bahwa kamu berasal dari dunia ini, jadi aku mengirim beberapa master dan sekelompok orang untuk ditempatkan di sini sebagai pertahanan. Aku tidak menyangka kamu akan kembali. Petani itu menatap Ye Tianfei dan menjawab. Sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal dari petualanganmu di Laut Kekosongan Kekacauan selama periode ini. Kekuatan tempurmu sekarang lebih kuat dariku. Kamu sebenarnya sudah menjadi makhluk surgawi. Setelah petani itu melihat alam Ye Tianfei saat ini dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Haha, tidak heran Tuan Liu sering memuji Tuan Muda Ye di depan kita. Tuan Muda Ye memang sangat berbakat. Penduduk desa lainnya juga memuji.
Terima kasih atas pujian kalian, para senior. Meskipun alam kalian saat ini adalah Dewa Emas, saya dapat melihat bahwa kalian pastilah Dewa Surgawi di masa lalu. Ye Tianfei merasakan alam penduduk desa di depannya, dan tiba-tiba terkejut saat mengetahui hal ini, lalu berbicara. Yah, persepsimu sangat kuat. Namun, masa lalu terlalu sulit untuk diingat, jadi kita tidak akan membicarakan urusan kita lagi. Salah satu penduduk desa menghela nafas. Ada 6 kekuatan di luar sana yang mengepung alam Changhuang. Mereka telah bersiap untuk bergerak dan mungkin akan segera melancarkan serangan besar. Bagaimana rencanamu untuk menghadapi mereka? Kata petani itu. Tunggu sebentar, jika mereka ingin menyerang dengan paksa, biarkan saja mereka melakukannya. Jangan pedulikan mereka, kata Ye Tianfei ringan. Baiklah, Tuan Ye, saat Anda masih menjadi Dewa Emas, kekuatan tempur Anda sudah sangat kuat. Sekarang setelah Anda menjadi Dewa Surgawi, Anda pasti lebih kuat lagi. Saya perkirakan di antara Dewa Surgawi, Anda juga termasuk yang kuat. Orang-orang di luar sana tidak layak disebut-sebut oleh Anda. Baiklah, mari kita lakukan apa yang Anda inginkan. Mulai sekarang, kita tinggal menunggu dan menonton pertunjukannya saja. Kata petani itu sambil tersenyum. Bagaimana kalau begini? Aku akan pergi melihat dunia lain terlebih dahulu. Bukan hanya alam Changhuang yang dikepung. Banyak dunia yang berhubungan denganmu telah dikepung. Jika bukan karena orang-orang kita yang melindungi mereka, dunia-dunia itu pasti sudah hancur sejak lama. Petani itu berpikir sejenak dan berkata, terima kasih semuanya, senior. Ye Tianfei segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tidak perlu berterima kasih kepada kami hanya mengikuti perintah Tuan Liu. Jawab petani itu. Saya akan pergi untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuan Liu secara langsung jika sudah waktunya. Kata Ye Tianfei. Badan asli Tuan Liu telah meninggalkan alam Tianpo, hanya menyisakan 1 klon. Kata petani itu dengan lembut. Jadi begitulah adanya. Ye Tianfei tercengang. Namun, Ye Tianfei tidak menanyakan keberadaan Liu, karena Ye Tianfei sudah mengerti bahwa Liu pastilah seorang guru setengah dewa, dan guru setengah dewa yang sangat kuat. Guru seperti itu pasti memiliki makna yang dalam tindakannya. Baiklah, Tuan Ye, saya pergi dulu. Petani itu mengeluarkan kartu teleportasi, dan dengan gembira berteleportasi menjauh dari alam Changhuang dalam sekejap. Para senior yang terhormat, dari mana asal alam Changhuang? Bagaimana keadaannya? Ye Tianfei bertanya kepada beberapa penduduk desa lainnya. Dia terluka, dan cukup serius. Dia telah koma selama beberapa waktu dan kami tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Salah seorang penduduk desa menjawab. Apa? Dia terluka. Di mana dia sekarang? Ye Tianfei menjadi cemas ketika mendengarnya dan bertanya dengan tergesa-gesa. Dalam benak Ye Tianfei, asal-usul alam Changhuang bagaikan seorang adik perempuan yang berperilaku baik, dan dia memiliki rasa sayang yang sangat dalam padanya. Tuan Ye, silakan ikuti saya. Kata seorang penduduk desa, lalu menuntunnya ke depan. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei mengikuti beberapa penduduk desa ke kedalaman kehampaan alam Changhuang dan melihat gadis kecil itu melayang di kedalaman angkasa. Gadis kecil ini adalah asal mula alam Changhuang. Dia adalah sumber energi alam Changhuang dan juga setara dengan bagian dari alam Changhuang. Ye Tianfei mendatangi gadis kecil itu dan segera merasakannya. Ia mendapati napas gadis kecil itu sangat lemah, badannya pucat, matanya terpejam, dan ia tidak bergerak. Ia memang terluka parah. Siapa yang memukulnya? Ye Tianfei menatap gadis kecil yang sangat lemah itu, niat membunuh melonjak di dalam hatinya, dan bertanya. Itu adalah Dewa Emas di luar sana. Saat itu, kami menerima berita bahwa beberapa pasukan akan menyerang alam Changhuang, jadi kami segera bergegas ke sini. Ketika kami tiba, 5 atau 6 pasukan telah menyerang alam Changhuang dan membantai makhluk hidup. Gadis kecil itu menghadapi pasukan itu sendirian, dan klonmu juga bertarung melawannya. Meskipun klonmu dan gadis kecil itu juga dapat mengerahkan kekuatan tempur yang relatif kuat, pihak lain memiliki lebih dari 30 Dewa Emas yang bergabung untuk mengepung dan akhirnya meledakkan klonmu, dan gadis kecil itu juga terluka parah. Untungnya, kami tiba tepat waktu, menyelamatkan gadis kecil yang terluka parah, dan mengusir orang-orang itu keluar dari alam Changhuang. Kemudian,
Pasukan-pasukan itu terus mengepungnya di luar. Kami juga tinggal di alam Changhuang untuk melindungi dunia ini. Seorang penduduk desa berkata kepada Ye Tianfei. Jadi itu sebabnya. Tidak heran aku tidak bisa lagi merasakan cloninganku. Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei segera mengeluarkan sejumlah harta yang sangat berharga dan memberikannya kepada gadis kecil itu satu persatu. Ye Tianfei melakukan perjalanan keluar dan memperoleh banyak harta berharga. Setelah memberi gadis kecil itu sejumlah harta langka, Ye Tianfei mengeluarkan kristal ilahi. Kristal suci ini seharusnya bisa membantunya pulih, kata Ye Tianfei lembut. Ye Tianfei memasukkan kristal ilahi ke dalam mulut gadis kecil itu, lalu mengalirkan energi abadi miliknya dan mengirimkannya ke badan gadis kecil itu untuk membantu pencernaannya. Kristal suci itu mengandung energi yang sangat besar, yang mungkin terlalu berat untuk ditanggung oleh gadis kecil yang sangat lemah itu sekaligus. Oleh karena itu, Ye Tianfei harus menggunakan energi abadinya untuk melindungi badan gadis kecil itu, dan pada saat yang sama perlahan-lahan membimbing energi di badannya untuk memurnikan dan menyerap kristal ilahi. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei langsung menciptakan klon untuk berdiri di samping gadis kecil itu dan mengawasinya. Tuan Ye, apa yang baru saja Anda keluarkan tampaknya adalah kristal suci. Beberapa penduduk desa di dekatnya bertanya dengan heran. Ya, itu memang kristal dewa. Aku mendapatkannya secara tidak sengaja saat berkeliaran di luar. Ye Tianfei mengangguk. Ye Tianfei sebelumnya telah memperoleh beberapa ratus kristal ilahi di alun-alun alam rahasia Void. Meskipun ia kemudian menghabiskan beberapa di antaranya, masih ada beberapa yang tersisa. 5 senior, 5 kristal dewa ini diberikan kepada kalian. Terima kasih atas perlindungan kalian sebelumnya terhadap alam Changhuang. Ye Tianfei berpikir sejenak, mengeluarkan 5 kristal dewa dan menyerahkannya kepada 5 penduduk desa masing-masing. Ye Tianfei tahu bahwa jika kelima penduduk desa ini tidak tiba tepat waktu untuk menyelamatkan gadis kecil itu mungkin telah menjadi abu. Tentu saja, gadis kecil ini adalah asal mula alam Changhuang. Dia mungkin muncul kembali setelah waktu yang lama, tetapi pada saat itu dia mungkin memiliki pikiran dan perasaan yang berbeda. Tapi apapun yang terjadi, Ye Tianfei sangat berterima kasih kepada kelima penduduk desa di depannya, jadi dia mengeluarkan kristal ilahi yang berharga dan memberikannya kepada mereka. Tuan Ye, ini terlalu berharga. Kelima penduduk desa itu terkejut dan dengan cepat menolak. Kalian tidak perlu bersikap sopan, para senior. Terima saja, aku masih punya lebih banyak. Ye Tianfei membujuk. Akhirnya, atas bujukan Ye Tianfei, kelima penduduk desa menerima kristal suci yang diberikan Ye Tianfei kepada mereka. Walaupun hanya ada 1, namun tetap bermanfaat untuk kultivasi mereka, karena merupakan kristal ilahi, yang tidak hanya mengandung energi besar, tetapi juga mungkin mengandung beberapa aura ilahi dan bahkan hukum. Karena pada zaman dahulu, kristal ilahi adalah kristal energi yang digunakan oleh para dewa untuk kultivasi. Tuan Ye, bagaimana keadaannya? Salah seorang penduduk desa menunjuk gadis kecil itu dan bertanya pada Ye Tianfei. Dia terluka parah dan harus beristirahat beberapa lama sebelum pulih. Biarkan dia pulih perlahan di sini, jawab Ye Tianfei. Kemudian Ye Tianfei secara pribadi menyiapkan lusinan formasi isolasi dan formasi pelindung yang canggih untuk melindungi ruang tempat gadis kecil itu berada, membentuk ruang formasi kecil. Dibandingkan dengan kekuatan di luar sana, alam Changhuang terlalu lemah, dan hampir tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Ye Tianfei menatap alam Changhuang di depannya dan berpikir dalam hati. Kamu dapat menyiapkan beberapa formasi atau formasi dasar untuk melindungi alam Changhuang. Hun Lao tampaknya mengetahui pikiran Ye Tianfei dan berbicara. Ya, itu yang kumaksud. Ye Tianfei mengangguk. Pada waktu berikutnya, Ye Tianfei mulai mendirikan sejumlah besar formasi canggih di beberapa lokasi penting di alam Changhuang, terutama di pintu masuk dan keluar alam Changhuang. Tingkat formasi Ye Tianfei saat ini jauh lebih tinggi dari sebelumnya, dan kekuatan formasi yang ia buat menjadi semakin kuat. Setelah menyiapkan formasi, Ye Tianfei mulai menyiapkan formasi darat. Setelah berlatih teknik pemakaman kekacauan beberapa waktu lalu, keterampilan geomansi Ye Tianfei telah meningkat secara signifikan. Pembentukan tanah tidak hanya dapat dilakukan di dalam bumi, tetapi juga dapat dilakukan di ruang hampa yang tidak terdapat bumi.
Ye Tianfei pertama-tama mengatur sejumlah besar tempat berbahaya dan tempat putus asa di beberapa lokasi penting di dalam alam Changhuang, dan kemudian diam-diam datang keluar alam Changhuang dan mengatur sejumlah besar tempat berbahaya dan tempat putus asa, terutama di luar pintu masuk dan keluar alam Changhuang, di mana ia juga mengatur sejumlah besar formasi, tempat berbahaya, dan tempat putus asa. Karena Ye Tianfei telah menahan auranya dan tindakannya sangat rahasia, orang-orang dari kekuatan di sekitar alam Changhuang tidak menemukan Ye Tianfei. Ye Tianfei yakin bahwa formasi yang telah ia buat, tempat-tempat berbahaya dan tempat-tempat putus asa, akan sulit ditembus bahkan oleh makhluk surgawi yang sempurna. Sekalipun seorang dewa setengah junior datang, dia mungkin tidak dapat memasuki alam Changhuang tanpa halangan. Ini karena level formasi dan level geomansi Ye Tianfei saat ini telah meningkat pesat. Tuan Muda Ye, formasi yang Anda buat dan berbagai tempat berbahaya dan tempat putus asa ini sangat kuat. Saya khawatir kita tidak berani masuk dengan paksa. Dengan formasi, tempat berbahaya dan tempat putus asa ini, mulai sekarang, alam Changhuang akan menjadi tempat yang lebih aman. Kelima penduduk desa melihat dengan mata kepala mereka sendiri formasi, tempat berbahaya dan tempat putus asa yang dibuat oleh Ye Tianfei, dan mereka semua terkejut. Saat itu aku meninggalkan dunia ini. Dunia ini sangat berarti bagiku, jadi aku harus berusaha sebaik mungkin untuk melindunginya. Jawab Ye Tianfei. Tuan Ye, Tuan Liu benar tentang Anda. Anda tidak hanya sangat berbakat, tetapi Anda juga setia dan saleh. Kelima penduduk desa itu mulai memujinya. Pada saat ini, ekspresi Ye Tianfei tiba-tiba berubah sedikit, dan kemudian Ye Tianfei mengaktifkan kartu teleportasi ruang angkasa dan berteleportasi ke tempat hampa dekat alam Changhuang. Ada lebih dari selusin makhluk surgawi yang menunggu Ye Tianfei di sini. Ye Tianfei memindahkan belasan makhluk surgawi ini kembali ke alam Changhuang. Tuan Ye, kami telah bertanya-tanya di 3000 dunia selama kurun waktu ini, dan sekarang kami kembali untuk melapor. Kata salah satu makhluk abadi. Baiklah, katakan apa yang telah kau temukan. Ye Tianfei mengangguk. Kemudian selusin makhluk surgawi itu melangkah maju satu persatu dan melaporkan kepada Ye Tianfei berbagai situasi yang telah mereka pelajari di 3000 dunia, besar dan kecil, selama periode ini. Menurut belasan makhluk surgawi ini, saat ini di 3000 dunia terdapat banyak sekali pasukan asing, baik yang besar maupun yang kecil, dan pasukan asing dari berbagai kekuatan ini telah menduduki banyak dunia. Dapat dikatakan bahwa di antara 3000 dunia, besar dan kecil, hampir separuhnya telah diduduki oleh berbagai kekuatan asing. Di setiap dunia yang diduduki, makhluk asli di sana menjadi budak yang diperbudak. Tuan Ye, saya telah memasuki beberapa dunia yang diduduki oleh pasukan asing secara berurutan dan melihat banyak kejadian tragis. Makhluk asli di dunia tersebut hidup lebih buruk daripada babai dan guguk. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa di salah satu dunia yang diduduki oleh para iblis, hampir setengah dari makhluk asli menjadi makanan bagi para iblis. Sisanya juga ditawan, menunggu untuk dimakan. Para iblis terkutuk itu terlalu kejam. Seorang makhluk surgawi melapor kepada Ye Tianfei. Kelompok dunia Qianfang awalnya diserang oleh pasukan iblis, yang menyebabkan para dewa ini memimpin orang-orang mereka untuk mengikuti Ye Tianfei. Jadi ketika berbicara tentang iblis sekarang, dewa ini menggertakkan giginya dan tampak sangat marah. Para iblis merupakan suku besar, yang dapat dibagi lagi menjadi banyak ras. Beberapa iblis menghususkan diri dalam memakan daging makhluk dari ras lain. Iblis memang sangat kejam, tetapi mereka akan membayar harganya. Mata Ye Tianfei menjadi dingin setelah mendengarkan laporan itu. Tuan Ye, kami sudah mendapatkan satu orang lagi dan sedang menunggu di luar. Seorang peri tiba-tiba berbicara. Baiklah, aku akan memberikan kalian masing-masing sebuah token, dan kalian dapat masuk dan keluar dari alam Changhuang dengan bebas. Keluarlah dan bawa mereka masuk. Ye Tianfei mengeluarkan lebih dari 10 token dan menyerahkannya kepada selusin makhluk surgawi. Karena Ye Tianfei telah mendirikan sejumlah besar formasi, tempat-tempat berbahaya dan tempat-tempat terpencil di dalam dan di luar alam Changhuang, bahkan para dewa pun merasa sulit untuk masuk dan keluar dengan bebas. Token-token ini disempurnakan oleh Ye Tianfei. Dengan token-token ini, seseorang dapat dengan bebas masuk dan keluar dari formasi-formasi tersebut, tempat-tempat berbahaya, dan tempat-tempat terpencil.
Kamu akan menjaga pasukan yang mengelilingi alam Changhuang untuk mencegah mereka kabur. Jangan biarkan satu pun dari mereka kabur. Ye Tianfei berpikir sejenak dan memberi perintah lagi. Jadi selusin makhluk surgawi mengambil token yang diberikan Ye Tianfei dan mulai bertindak diam-diam. Pada periode waktu berikutnya, semakin banyak makhluk abadi kembali ke alam Changhuang untuk melaporkan kepada Ye Tianfei berbagai situasi yang telah mereka pelajari. Dari laporan makhluk surgawi ini, Ye Tianfei mengetahui bahwa banyak dunia yang berhubungan dengannya telah diduduki oleh kekuatan asing. Beberapa dunia sudah terkepung. Misalnya, alam Suzaku, alam Tianying, alam gelap, dan dunia lainnya telah dikepung. Namun, ada beberapa master misterius dan orang-orang dari sisi terang yang melindungi dunia ini, sehingga dunia tersebut belum ditempati. Ye Tianfei tahu bahwa yang disebut Tuan Misterius itu pastilah bawahan Tuan Liu. Selain itu, banyak kekuatan asing yang kuat juga telah menerobos ke dunia utama dan alam Tianpo. Bahkan di dunia desa pegunungan kecil tempat Tuan Liu tinggal, ada beberapa kekuatan besar yang mengelilinginya, mencoba menyerangnya. Di dunia utama, markas Istana Samsara juga dikepung. Sepertinya pasukan asing ini punya tujuan yang jelas, dan sebagian besar dari mereka mengincarku. Setelah mendengarkan berbagai situasi yang dilaporkan oleh para dewa, Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir. Ye Tianfei tahu dalam hatinya bahwa jika bukan karena perlindungan dari fraksi cahaya dan orang-orang Tuan Liu, dunia-dunia yang berhubungan dengannya sudah lama ditempati. Ada situasi lain. Orang-orang dari fraksi cahaya sedang menghadapi berbagai kekuatan eksternal. Hampir setengah dari 3.000 dunia, besar dan kecil, dilindungi oleh fraksi cahaya. Salah satu makhluk abadi melapor kepada Ye Tianfei. Tuan Tianwu dan Senior Chu, terima kasih atas kerja keras kalian. Ye Tianfei mengangguk. Master Zen Tianwu dan Patua Chu memimpin orang-orang dari fraksi cahaya untuk menghadapi kekuatan eksternal tersebut, yang merupakan tugas yang sangat sulit. Karena kekuatan eksternal tersebut umumnya sangat kuat, Ye Tianfei tahu bahwa Tuan Tianwu dan Patua Chu pasti kesulitan bertahan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak makhluk abadi yang dikirim Ye Tianfei untuk mengumpulkan informasi kembali. Ye Tianfei belajar lebih banyak tentang berbagai situasi di 3.000 dunia, besar dan kecil. Apa yang terjadi? Selama kurun waktu ini, aku selalu merasa ada makhluk hidup yang masuk dan keluar dari alam Changhuang. Apakah kau merasakannya? Di luar alam Changhuang, di suatu tempat, seorang lelaki tua yang sedang duduk bersilat tiba-tiba membuka matanya, memperlihatkan ekspresi bingung, lalu bertanya kepada beberapa lelaki tua di dekatnya. Ya, aku juga punya perasaan ini. Namun, setiap kali aku ingin merasakan sesuatu, ada semacam energi misterius yang menghalangi persepsiku. Mungkinkah itu adalah hasil kerja Dewa Emas di alam Changhuang? Kata lelaki tua lain di sebelahnya. Itu mungkin. Kekuatan Dewa Emas di alam Changhuang tidak dapat diremehkan. Mungkin saja mereka diam-diam keluar dari alam Changhuang selama periode ini untuk mengamati kita secara diam-diam. Tapi jangan khawatir, kita memiliki banyak orang dan Dewa Emas yang bertahan di dalam alam Changhuang cukup kuat, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun. Mari kita berdiskusi dengan kekuatan lain, dan kemudian bekerja sama untuk menyerang. Tidak ada gunanya menunggu di sini. Seorang lelaki tua lainnya berbicara. Aku akan membicarakannya dengan pasukan lain. Orang tua itu berdiri dan berjalan menuju lokasi pasukan lain. Tidak lama setelah itu, 6 kekuatan yang mengelilingi alam Changhuang mencapai kesepakatan dan bersiap untuk bergabung untuk menyerang alam Changhuang. Laporkan kepada Tuan Ye, 6 kekuatan di luar sana sedang bersiap menyerang alam Changhuang. Seorang makhluk surgawi bergegas datang untuk melapor. Biarkan mereka menyerang, jangan khawatirkan mereka. Kata Ye Tianfei dengan tenang. Formasi, tempat berbahaya, dan tempat putus asa yang diatur oleh Ye Tianfei tidak hanya memiliki fungsi defensif tetapi juga fungsi ofensif. Begitu diserang dari luar, mereka akan segera melepaskan energi serangan yang mengerikan. Sesaat kemudian, 6 kekuatan yang mengelilingi alam Changhuang mulai menyerang alam Changhuang. Para penguasa ke-6 kekuatan ini mula-mula memanggil alam Changhuang, namun tidak mendapat respons. Faktanya, saat ini di dalam dan di luar alam Changhuang, ada banyak makhluk abadi dari kelompok dunia Qianfang yang memantau pasukan 6 kekuatan ini.
Yang terkuat di antara keenam kekuatan ini adalah Dewa Emas Sempurna. Bagi para dewa surgawi, keenam kekuatan ini hanyalah lelucon. Ada begitu banyak penguasa langit yang mengintai dan mengamati mereka, tetapi orang-orang dari keenam kekuatan ini sama sekali tidak menyadarinya. Tak lama kemudian, para pemuka enam kekuatan memimpin anak buahnya untuk melancarkan serangan, menyerbu ke arah pintu masuk dan keluar alam Changhuang bagai gelombang pasang. Senjata ajaib, berbagai seni bela diri, dan sinar energi yang memukau membombardir pintu masuk dan keluar alam Changhuang seperti tetesan hujan. Harus dikatakan bahwa orang-orang dari enam kekuatan asing ini sangat kuat, terutama Dewa Emas yang memimpin mereka. Masing-masing dari mereka memiliki fondasi yang kokoh, energi yang melimpah, dan mereka semua mempraktikkan beberapa keterampilan dan seni bela diri yang relatif maju. Namun sayangnya mereka bertemu Ye Tianfei. Duar. Serangan bertubi-tubi mendarat di pintu masuk dan keluar alam Changhuang dengan kekuatan sedemikian rupa hingga hampir menerobos pintu masuk dan keluar alam Changhuang. Tiba-tiba, formasi, tempat berbahaya dan tempat putus asa muncul satu demi satu, melindungi pintu masuk dan keluar alam Changhuang, dan semua serangan dengan mudah diblokir. Yang lebih mengerikan lagi belum terjadi. Formasi-formasi itu, tempat-tempat berbahaya, dan tempat-tempat putus asa semuanya meledak dengan sejumlah besar energi serangan yang mengerikan, menyapu langit seperti gelombang yang mengamuk, langsung menenggelamkan sejumlah besar pasukan. Hanya teriakan demi teriakan yang terdengar, dan orang-orang dari keenam kekuatan itu terkena energi serangan yang meletus dari formasi-formasi itu, tempat-tempat yang berbahaya dan tempat-tempat yang putus asa, dan langsung berubah menjadi abu dan lenyap. Termasuk para dewa emas itu, mereka langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi kabut darah, lalu tersebar oleh angin. Terlalu menakutkan. Ayo kita lari. Prajurit yang tersisa dari 6 pasukan semuanya ketakutan dan berbalik untuk kabur. Kita tidak bisa kabur. Semua orang akan mati. Pada saat ini, para dewa dari kelompok 1000 dunia yang telah mengintai di sekitarnya muncul satu demi satu dan menghalangi mundurnya orang-orang yang tersisa dari 6 pasukan. Kemudian para dewa abadi ini mengambil tindakan dan dengan mudah membunuh semua orang yang tersisa dari ke-6 pasukan. Tidak ada yang selamat. Dengan cara ini, semua orang dan kuda di sekitar alam Changhuang diusir. Karena kita akan melakukannya, mari kita mulai. Sampaikan perintahku. Mulai sekarang, singkirkan semua kekuatan dan makhluk asing dari 3000 dunia besar dan kecil. Bunuh semua musuh, dan usir semua orang yang datang ke sini untuk bermain. Kemudian tutup 3000 dunia besar dan kecil, dan umumkan kepada dunia luar bahwa mulai sekarang, tidak seorang pun diizinkan masuk ke 3000 dunia besar dan kecil tanpa izin. Ye Tianfei berjalan keluar dari alam Changhuang dan berbicara perlahan. Tuan Ye, kami mengerti. Para dewa di sekitarnya menjawab serempak. Bersambung.